Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Afrandi Runa. Saya adalah ketua dari komunitas Porang Amfunan Sumatera Utara yang berdomisili atau menjadi Dewan Pengurus Cabang untuk wilayah Kabupaten Simalungun. Jadi pada hari ini kebetulan saya lagi berkunjung ke salah satu petani kita yang ada di Desa Nagori Balias, melihat progres perkembangan daripada porang yang sudah ditanam dia sekitar setengah rantai ya, atau 0,1 hektar. Jadi tujuan daripada komunitas ini adalah sebagai wahana pembinaan dan sebagai wahana juga pengembangan setiap petani porang yang ada di Kabupaten Simalungun, juga sebagai berhimpunnya semua petani porang yang ada di Kabupaten Simalungun sebagai sarana dan prasarana pembinaan petani porang, sebagai timbal balik sarana komunikasi, berbagai informasi tentang perkembangbiakan porang dan bagaimana kedepannya jika porang ini menjadi satu komoditi ekspor yang sangat menjanjikan bagi setiap petani. Jadi bagi rekan-rekan atau petani-petani yang ada di Kabupaten Simalungun tidak perlu ragu untuk bercocok tanam budidaya porang, dari pengadaan bibit hingga hasil jual. Kami dari komunitas ini siap membantu dan menjembatani dan memberikan pelayanan yang terbaik buat para petani. Jadi komunitas kita ini tidak berdiri sendiri. Kita memiliki struktur organisasi yang saya rasa cukup kuat, yang dimana terdiri dari pembina, pengurus, ya mungkin juga salah satu penasehatnya juga ada. Jadi pembina kita saat ini adalah, untuk ketuanya adalah Bupati Kabupaten Simalungun. Dan salah satu pembina kita yang masih peduli ataupun aktif dengan kita, mungkin bisa meluangkan waktu dengan kita, adalah Bapak Hendra Sinaga, yang banyak meluangkan waktu kita, menerima saran-saran kita, yang mendengarkan saran kita, juga membantu organisasi ini bagaimana supaya bisa didengarkan oleh publik. Jadi organisasi ini memiliki bidang pemasaran, bidang sebagai sarana informasinya ya, untuk penyuluhan pertaniannya. Nah, jadi juga kita punya bidang humas. Jadi saya merasa di komunitas ini sudah cukup lengkap untuk menaungi petani-petani porang yang ada di Kabupaten Simalungun dalam hal informasi dan komunikasi. Jadi tidak perlu lagi ragu untuk bergabung dengan kita atau bertanya-tanya tentang kita, bagaimana organisasi ini dan bagaimana untuk bercocok tanam porang, dan bagaimana nanti hasil porang ini nilai jualnya, apakah ini menjanjikan dan bertahan lama gitu. Jadi mungkin nanti untuk hal-hal yang menjelaskan apa manfaat, bagaimana nilai jualnya, nanti mungkin ada salah satu rekan kita yang bisa menjelaskan ini. Jadi kegiatan-kegiatan kita ini harapannya adalah menghimpun atau mengedukasi setiap petani yang ada di kelurahan atau desa-desa, merubah paradigma mereka yang selama ini tidak tahu tentang porang. Di sini kita edukasi mereka supaya mereka paham tentang manfaat porang, yang kedua nilai jualnya. Jadi porang ini sama halnya seperti ubi. Dia memiliki masa panen 6-7 bulan, satu musim penghujan. Jadi kalau saya rasa untuk bercocok tanam porang ini atau budidaya porang ini tidak terlalu rumit. Jadi mungkin untuk kita yang baru mengenal dunia pertanian tidak usah ragu untuk budidaya porang. Nah, mungkin rekan-rekan sekalian juga bertanya-tanya, ini porang informasinya yang didengar adalah komoditi ekspor. Benar. Jadi porang ini akan kita ekspor melalui Balai Karantina Belawan. Jadi untuk saat ini negara-negara peminat porang ini yang kami ketahui ada sebanyak 4 negara, yaitu negara Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Vietnam. Jadi masing-masing negara ini memiliki apa istilahnya kalau kami bilang ya, tujuan masing-masing. Mungkin kalau dia di Korea Selatan dan Jepang itu sebagai pengganti beras. Kalau dia di Australia, dia sebagai bahan perekat, bahan pesawat, mungkin juga bisa menjadi boom, untuk bahan dasar boom. Di Vietnam juga sama seperti di Korea Selatan, sebagai pengganti beras. Juga bisa menjadi penjernih air. Jadi memang untuk saat ini porang kita ekspor. Tidak nutup kemungkinan juga di Indonesia mungkin
mungkin setahun 2 tahun ke depan mungkin akan menggantikan posisi beras. Mungkin karena lahan pertanian saat ini sudah diganti dengan lahan sawit atau ubi. Nah, hari ini kita hadir sebagai komunitas supaya petani-petani yang ingin mencoba atau beralih ke porang, jangan khawatir. Kita bisa menjembatani dalam hal informasi dan komunikasi. Artinya kita tetap berikan pelayanan terbaik buat petani-petani Indonesia, khususnya di Kabupaten Simalungun, untuk budidaya tanaman porang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Horas, saya Hendra Sukmana Sinaga Eskom, salah satu dari pembina komunitas porang Amfunan Indonesia yang saat ini sedang berada di Belias, yaitu di tempat petani porang yang ada di Nagori Belias ini. Dan sebenarnya kegiatan inilah kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh komunitas petani porang dalam rangka penyuluhan dan pembinaan kepada petani-petani yang ada di Kabupaten Simalungun. Dan kebetulan saya sebagai pembina di komunitas porang Amfunan Indonesia ini, tentunya kita sangat apresiasi sekali dengan kegiatan-kegiatan komunitas petani porang ini dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam berbudidaya porang ini. Dan begitu juga kita akan selalu memberikan support, dorongan kepada komunitas porang ini untuk meningkatkan produksinya agar kebutuhan ekspor Indonesia bisa terpenuhi untuk ke luar negeri. Yang dimana kita tahu juga ya, banyak sekali negara-negara lain yang kekurangan ataupun sangat butuh dengan porang ini. Jadi kita ya tentunya sebagai pembina di porang ini akan terus berupaya untuk melaksanakan, membantu program-program daripada komunitas porang ini, yaitu baik dalam penyuluhan kepada petani, pembinaan, kemudian bagaimana para komunitas porang ini bisa aktif kepada petani untuk terus melakukan penelitian agar petani porang yang ada di Kabupaten Simalungun ini khususnya bisa lebih baik, lebih sukses, dan hasil daripada porang yang mereka tanam ini bisa jauh lebih bagus hasilnya, sehingga untuk ekspor ke luar negeri porang dari Indonesia ini bisa menjadi porang yang nomor 1. Dan tentunya juga kita juga akan melakukan kerjasama ya kepada pemerintah, baik itu tadi seperti saya sebutkan ya, bisa bergandengan tangan kepada pemerintah untuk memberikan juga ya seminar-seminar, memberikan juga penyuluhan-penyuluhan, pembinaan kepada petani porang, dan begitu juga kepada masyarakat yang ingin berbudidaya porang ini, yang mungkin tidak memiliki modal tetapi memiliki lahan, ya kita meminta juga kepada pemerintah untuk perhatiannya bisa menyediakan bibit-bibit porang untuk petani-petani yang mungkin ya tidak memiliki modal tapi memiliki lahan. Jadi ini adalah salah satu memang program daripada pemerintah pusat kepada masyarakat. Ya, selain petani-petani lain, memang ini menjadi prioritas juga program daripada pemerintah pusat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, karena memang untuk porang ini banyak sekali sangat dibutuhkan di luar negeri. Jadi untuk menutupin kebutuhan ekspor ke luar negeri, ya kita mungkin ya perlu memperbanyak petani-petani porang ini, khususnya di Kabupaten Simalungun ini, untuk dapat memenuhi kebutuhan ekspor porang ke luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Wijayanto. Di komunitas ini saya berada di bagian seksi pendidikan, pelatihan, dan wirausaha. Nah, tentu sobat petani tanya, apa sih manfaat tanaman porang? Kenapa kok digencar-gencarkan di media gitu? Jadi kita tahu bahwa porang itu kan kaya akan karbohidrat ya. Jadi di dalam karbohidrat itu kan ada senyawa semacam glukomanan, kemudian pati, serat kasar, dan gula reduksi.
Nah, glukomanan ini itu sering dimanfaatkan oleh banyak produsen, ya seperti industri pangan, kimia, dan farmasi. Nah, produk-produk makanan itu yang dihasilkan dari glukomanan ini. Jadi ini senyawa yang paling penting di tanaman porang. Itu biasa contohnya, kalian kalau pernah mengkonsumsi seperti shirataki dalam bentuk mie, kemudian konyaku, bahan campuran kue, roti, jelly, selai, es krim, dan permen. Banyak manfaat dari tanaman porang ini, mulai dari kesehatan sampai ke urusan rumah. Nah, salah satunya itu menurunkan kolesterol dan mengatasi kadar gula dalam darah. Kemudian sebagai sumber pangan sehat seperti yang saya sebutkan tadi, contohnya mie shirataki, konyaku. Kemudian juga ada manfaat untuk mencegah kanker, mengatasi sembelit. Kemudian sebagai pengendal es krim. Kemudian ada juga di bahan industri listrik, dia sebagai bahan isolator gitu. Nah, kemudian ada juga sebagai bahan obat. Nah, tentu kalian tahu kalau kapsul, nah itu diambil dari bahan ini, dari porang ini. Tepung yang digunakan ini digunakan untuk sebagai pembuat kapsul. Nah, kemudian juga cocok juga bagi Anda yang sedang menjalankan diet. Nah, ini ada bahan makanan yang memang bahannya diambil dari tanaman porang. Itu beberapa sekilas dari manfaat porang. Mungkin dari beberapa sobat petani ada yang bertanya, seperti apa sih tanaman porang? Nah, di depan saya inilah contoh tanaman porang. Jadi ada yang bilang seperti iles-iles, ada yang bilang ada seperti suwek, walur. Nah, sama, mereka juga satu family ya. Cuma ini beda istilahnya, perbedaannya tanaman porang itu dia batangnya juga sedikit berbeda coraknya ya. Nanti sobat kalau ingin lebih detail bisa browsing di media, Google gitu. Nanti perbedaan porang di situ juga ada. Nah, tanaman ini bisa tumbuh di segala macam tanah. Cuma memang supaya dia bertumbuh lebih baik, dia membutuhkan tanah yang gembur, subur, banyak mineral. Dan juga pH tanah rata-rata bisa tumbuh dengan baik di pH 6-7. Nah, kemudian intensitas cahaya juga tetap membutuhkan cahaya, yaitu sekitar 8 jam per hari. Ini kalau untuk membedakan porang dengan walur, iles, yang paling mudah di porang itu ada namanya bulbil ini ya. Nah, bulbil atau istilahnya katak. Nah, ini dia juga nanti hasil ini bisa dipanen. Jadi selain umbi, itu juga bisa dimanfaatkan panen bulbilnya. Nah, ini juga jadi sumber bibit nantinya. Jadi memang saat awal penanaman dia memang pengadaan bibit pertama itu yang paling mahal, banyak mengeluarkan biaya. Namun pada musim penanam berikutnya tidak akan mengeluarkan lagi karena kita bisa mengambil bibit dari katak ini. Di depan saya ini tanaman porang yang berumur 1 bulan ya. Jadi kalau kita beli bibit ya, terutama di wilayah Simalungun ini rata-rata bibitnya sih lebih mahal dah dibandingkan di Jawa. Kalau di sini pembeli bibit ini seharga Rp5.000. Jadi memang seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwa pengadaan penanaman di awal musim itu dia lebih mahal. Namun tidak perlu khawatir, nanti di musim berikutnya karena tanaman porang ini juga menghasilkan bibit, yaitu berasal dari katak bulbil, jadi kita bisa memanfaatkan ini. Jadi cukup sekali aja kita membeli bibit porang.